Hi guys, and welcome back to the K channel. Ya, hari ini di K channel ada konten baru yang memang nggak baru-baru banget sih, soalnya acara sudah tayang ya. Di sini kita nggak bahas soal Boys Planet, juga nggak bahas tentang Enviration, juga nggak bahas tentang performance commentary. Jadi apa nih komentarnya performance acara yang kita komentar ini apa ya, sampai nervousan. Acara yang akan kita bahas kali ini acara tetangga sebelah. Program acara yang sama seperti Boys Planet, di hari yang sama, di jam yang hampir sama, dengan konsep yang hampir sama, dengan mantan PD-nya Mnet. Apalagi kalau apa bukan, yaitu Boys Fantasy. Iya. Boys Fantasy ini tayang setiap hari Kamis ya, seperti Boys Planet. Dia tayangnya di NBC, stasiun TV sebelah, mengusung konsep tentang survival show internasional yang sama juga. Ya, Bukan hanya dari bilang Korea. katanya juga mengglobalkan diri. Apakah Boys Fantasy juga generasi 5? Nggak ada keterangannya sih ya, mungkin generasi 6 mungkin. Soalnya masih ada yang umurnya di bawah yang peserta sekarang kan. Masih ada 15 ada sih. Kira-kira ini mau dikomentar sebenarnya banyak nggak banyak. Saya kayak Masih nanggung sih, soalnya masih separuh audisi. Tapi juga memang banyak yang kita catat ya, jarang-jarang loh kita tuh mencatat sebanyak ini. Kayak beda banget sih. Jadi kita mau mulai bahas apa dulu ini? Mungkin terkait komentarnya tentang episode 1 Boys Fantasy dulu. Secara global ya, aku masih nggak paham. Nggak paham apa nih? Sama sistem votingnya ya, aku nggak paham, soalnya kelihatannya kita internasional nggak bisa voting ya. Soalnya kita dia Jepang. Kita tuh sebagai kita tuh sudah lock out sebagai itu ya, star creator. Kita sudah pindah. Kalau nonton Boys Fantasy istilahnya beda, fantasy maker. Tapi karena kita internasional nggak bisa ngevote, jadi kita fantasy maker bayangan aja. Iya, katanya global ya, tapi kok kita internasional nggak bisa vote ya? Mungkin globalnya dia tuh terkait Cina dan Jepang sih. Biasanya kan Korea kayak gitu, apalagi pesertanya kan kebanyakan Cina dan Jepang. Thailand cuma 3 kan. Lah kalau orang Thailand mau nge-vote ya apa coba? Mungkin kuncinya VPN ya. Itu sih pertanyaan pertamaku itu sih sama ini. Gimana votingnya ya? Tolong siapa tahu yang tahu konsepnya gimana cara voting supaya kita siapa tahu ikut masuk di community kita. Gitu. Kita mau vote juga. Bisa komen di bawah ya guys. Yang tahu konsep Boys Fantasy ini gimana yang untuk votingnya ya. Lalu ada lagi mengenai membernya 54 ya. Cuman waktu di audisi penilaian itu kok menurutku lip sync ya. Bukan lip sync sih, mungkin kayak AR atau apa ya, yang kayak suaranya double itu loh, katanya kayak gitu. Juga aku juga ada kemungkinan juga sound systemnya dari NBC ini jelek. Mungkin ada kemungkinan kayak gitu. Bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu rahasia di balik syutingnya itu ya. Sampai bertanya-tanya aku loh masa sih suaranya itu kayak gini gitu loh. Kurang natural. Sih, kaget aku juga waktu dengar kualitas suara. Aku sempat kayak seuzon kayak, kok sound sistemnya jelek ini kayak gitu. Tapi ada kok suaranya double kayak gitu. Terus kebanyakan menurutku mereka tuh menari. Iya benar. Aku juga mau nyaruti itu. Audisi itu istilahnya gini, idol tuh kan benar-benar cuma komplit ya harusnya ya gitu loh. Dan di Boys Planet pun juga kamu memang dasarnya itu menyanyi dan menari. Kalau misalnya memang kamu unjuk diri lebih, kamu boleh ngambil chance untuk menari kayak gitu atau gimana. Kayak itu chance tambahan, bukan kamu ketika audisi utamamu kamu menari aja kayak gitu. Betul. Kayak lebih ke arah kayak cover dance deh jatuhnya. Betul.
ya hanya beberapa yang benar-benar nyanyi sambil nari. Benar. Sejauh ini ya. Setidaknya ya kamu harus bereffort seperti Jang Min-gyu atau Park Do-ha ya. Alright, 우리 집으로 가자. Meskipun fals, Oke lah. setidaknya mereka nyanyi sambil nari sih, dan mereka live real voice ya. Betul. Atau Itu mungkin kayak utamanya tuh real voice. Aku tuh sampai nggak menyangka itu beneran real voice-nya mereka. kayak aneh ya, Mm-mm. kayak rada awkward suaranya. Dan berhubung itu katanya nanti ditayangkan di Never, kita bisa nggak sih masuk? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, katanya full performance akan ditayangkan di Never. TV, iya. Kan itu sudah di-cut ya. Soalnya buktinya gini loh, ada yang ketika dia tuh utamanya kan menampilkan nari nih. Terus habis gitu kan ditanya, kenapa kok kamu nggak nyanyi, nggak pakai mic? Terus ternyata kelihatannya setelah itu dia unjuk bakat nyanyi. Pas waktunya Shiryu ini. Iya dah, iya kan? Shiryu. Yang dia itu basicnya dancer 16 tahun di Jepang, terus dia itu mentornya itu penarinya, koreografernya Taimi. Taimi. Dan dia ditanya benar-benar kejadian itu, dia ditanya. Iya. Loh, kenapa kamu kok cuma nari? Terus dia katanya, supaya aku all out ya nari. Soalnya aku pedenya di bidangku yang itu. Terus tiba-tiba jajan, terima kasih. Terus habis itu komentarnya, nyanyinya bagus kayak gitu loh. Kayak kapan nyanyinya? Ini padahal lo ya lulusan alumnus Enak. PD 101. Oh, PD 101 ini. Oh. Mungkin dia tuh kan nggak gini kan, An Ju-young itu yang utamanya itu kan. Utama. Dia tuh kayak PD plus. Mungkin, tapi terus dia direkrut NBC jadi PD utama sekarang. Betul mungkin ya. Sebenarnya kita tuh sedikit love and hate sama Mnet ya. Kita tuh kayak toxic relationship sama Mnet. Kita tuh kesel sama Mnet. Tapi di satu sisi, kalau kita nonton acara lain lebih kesel lagi gitu loh. Mnet membuktikan sejauh ini dia yang masih terbaik sih, gitu loh. Dari segi editing jelas mungkin jauh. cocok dengan lagunya siapa? Apa? Tak perlu sempurna itu. Tak perlu sempurna siapa? Ada lagunya Insecurity itu loh. Apa sih? Yang tahu lagunya bisa kok di mana gua lagu Korea atau lagu Barat? Ada pokoknya. Jadi mungkin Mnet bagaimanapun masuk kita dikatakan tidak sempurna nih, digantung 2,5 Di performance, episode 9 kita tetap dan terbaik. katanya kan ada petisi dari para penonton Boys Planet tuh, yang di rame di Twitter katanya, kalau nggak tampilkan 5 kita boykot Pindah ke acara sebelah. pindah. Dan ternyata ya saya tuh tahu kita tuh pasti nonton mereka lagi ujung-ujungnya. Lalu juga masalah selain editingnya yang nggak smooth, tiba-tiba nge-cut ya, katanya rada videonya ini rada semi males ya kalau menurutku, kayak dia tuh males ngeblur. Iya. Jadi dia tuh kan kalau di Boys Planet kan kayak kita audisi lompat tuh wajar, tapi dengan name tag-nya tuh di blur. Kalau itu kan name tag, kalau ini kan nggak name tag. Ini kan ruangan. kelas. Konsepnya itu kalau kamu selesai audisi dengan para mentor ya, namanya mentor, tapi kan di sana namanya produser ya. Itu kamu nanti dipisah-pisah di kelas 3, 2, 1. Kelas 3 kan yang paling jelek. Paling jelek 1 atau nggak ada yang pilih. Jurinya kan ada 4, ada Wuyong, Jinyong B1A4, lalu ada Yun dari Winner, lalu ada Soyun Yoja Idol kan. Nah, kalau 0 atau 1 vote dari para mentor, iya itu kelas 3. Kalau 2 sampai 3 Itu kelas 2. Kalau Kalau semua 4 berarti dia kelas 1 gitu. Nah, dari ruangan-ruangan itu kan kayak harusnya kan kalau kamu nggak menampilkan urut di blur lah setidaknya. Iya, lah kan terkadang orang yang sudah audisi itu dilihat kan komentarnya nih gitu. Tapi ternyata tiba-tiba loh di ruangannya sudah ada banyak. Sudah berubah. Terus juga ada kayak misalnya ditampilkan reaction ya. Ini juga menurutku sisi negatifnya, dia beda ruangan ya. Kayak ada reaction penampilannya siapa tadi itu? Rasanya Hikaru atau siapa ya?
Terus tiba-tiba ada si Yuma yang training pakai baju pink itu loh. Dia tuh ngasih reaction. Loh, reaksinya tuh ngasihnya dari ruang tunggu, bukan, padahal dia tuh sudah ditampilkan. ditampilkan sebelumnya. Mm-mm. Nah, kayak kok males banget sih videonya ini, kayak asal masuk footage yang bagus gitu loh. Kalau kita kan di Boys Planet kan kayak bener-bener kita tuh buta, maksudnya ini reaksi sebelum atau sesudah kita nggak tahu, karena Iya. semua hal dilakukan di dalam satu Itu ruangan. tahu setelah biasanya kita tuh dengan teliti nyelidiki sendiri gitu loh ya. Benar-benar belajar dari cuttingannya Mnet diulangi. Ini kita nggak perlu belajar, nonton satu kali aja sudah langsung paham sih. Kayak oh ini sebenarnya bukan reaksi itu sih gitu. Entah atau memang itu reaksinya untuk penampilannya orang tersebut, tapi memang si urutannya dibedakan aja kayak gitu sih. Terus juga selain itu kayak ada penampilan yang di versus, tapi versusnya tuh nggak ditayangin. Ada kasusnya Kang Dae-young sama Nam Jin-myung. Itu tuh mereka kan posisinya waktu itu sama-sama idola berbadan besar ya, maksudnya training berbadan besar, hobi fitness. Itu tuh kayak ditayangkan satu sisi gitu loh kayak. Nah, ya. Jadi dia tuh kan nggak bergrup nih, jadi ceritanya tuh personal, solo. Oh, bukan. Kang Dae-young Nam Jin-myung ini yang nggak tampil nyanyi. Berarti yang itu sama Jikaru sama Kaesol itu. Iya. Iya, maksudnya kan dia itu kan dipanggilnya kan AA ada yang satu-satu gitu toh. Lah ketika ada dua, ini ada yang nggak ditampilin nih sama para PD-PD-nya ini. Mungkin PD-pick kali ya. Dia mau mencoba PD-pick juga kelihatannya. Jadi kayak tiba-tiba ketika satu orang sudah selesai audisi tuh, si siapa Hikaru itu, terus habis itu dia tiba-tiba si Kaesol tuh dipanggil kayak, iya kalau kamu Kaesol itu kamu perlu belajar bahasa Korea lebih. Lah, iya. Kapan itu Pak kan nyanyinya? satunya kan soalnya dari Jepang, satunya si Kaesol itu ternyata China. dari China. Bayangkan dari China, aku sampai juga bertanya-tanya, loh namanya tuh Kaesol ya, kok dari China ya? Nama panggung apa salahnya? Terus kalau dia nama panggung ada training namanya Santa, dia harus dari Kutub Utara, kan tidak wajib. Enggak, kayak sudah kemengartis banget gitu loh. Loh, soalnya dia tuh mantan idol ternyata. Idol. Mungkin ya, aku nggak tahu. Istilahnya gini sih, siswa ibu aja yang mantan idol aja tidak mengkoreakan diri gitu loh. Bentar ya, aku tak cari Kaesol ini training itu kok ada. Bentar Kaesol. Oh kan, former super idol apa ini? Kontestan sih. Kontestan bukan idol, bukan berarti kamu harus mengidolkan Oh, diri. ada former member of Muji Xiaonan. Apa ini Muji Xiaonan? Oh, boy group 2018 sampai sekarang. Masih aktif, tapi nugu sih katanya. Nugu. Ya di China kamu nggak mungkin kenal juga. Kita nggak masuk ke China. Katanya nugu sih. Baik lagi. Oke, terus lanjut. Terus juga aku mau menyoroti itu. Oh, itu. Apa? Di sini tuh kayak PD-pick-nya tuh kuat banget sih menurutku. Lebih parah daripada Mnet menurutku. Untuk kasus PD-pick-nya. Kelihatan dari Hong Seung-min. Hong Seung-min tuh mantan training pledges yang dia viral soalnya habis nari Setbing. Setbing itu apa bahasa Inggrisnya? Setbing semempah. Ya Setbing. Setbing. Oh iya Setbing itu. Iya, ya Setbing itu. Dia tuh populer gara-gara tampil di YouTube-nya seorang YouTuber Korea. Akhirnya dia ternotis, ternyata dia itu training idol. Dan dia itu mantan training pledges, juga mantan training Keep Entertainment. Cuman dia baru-baru banget keluar dari pledges. Dia tuh di pledges 2018 sampai 2022, aku lihat profilnya. Nah, si Hong Seung-min ini sejak awal masuk, sejak dia jadi teasernya MBC Boys Fantasy, dia tuh kayak udah pasti si PD-pick. Loh, tapi secara kasat mata ya,
jadi melompati ini nih. Itu salah satu favoritku sih. Ya karena memang entah karena dia memang talented ya nggak terlepas dari dia talented. Terlepas sejauh ini ya, separuh yang ditunjukkan ini dia memang paling mending di antara semuanya. Hikaru lumayan sih. Itu aku iya, 2 itu sih menurutku, 2 itu yang paling itu kan jadi melewati urutan nih. Padahal ini mau diungkap terakhir sebelum closing ya. 2 trainingku itu 2 itu sih. Tapi menurutku itu juga pengaruh PD sih, karena baik lagi ya, itu kan like and dislike ya. Jadi kayak PD-nya mau menampilkan itu tuh lebih Bukan. effort lebih sih. Menurutku sih, karena menurutku bukan PD pick sih kalau ini. Mungkin karena memang nggak ada pilihan lain. Dia maksudnya gini, kalau 100 kamu yang nge-shoot itu, kamu wajar kalau dia memang PD ingin menyorot lebih ke dia. Kalau ini kan pilihannya cuma 55 nih. 50 akhirnya jadi keluar 154 nih. Jadi kan sebenarnya dari jangka waktu jam segitu 54 cukup lah kamu mendapatkan screen time. Permasalahannya mungkin di bawah standar ekspektasi. Meskipun pada waktu konferensi pers bilang dijamin ganteng-ganteng gitu ya. tapi kan ya ternyata gantengnya kan standarnya beda nih. Terus relatif ya. Terus Kita sudah juga cross check latar belakang sih harganya keliling gitu ya. Tapi kok dari segi untuk siap jadi idol juga nggak terlalu siap sih. Jadi nggak bisa dikatakan member trainingnya dia lebih bagus enggak. Tapi kita juga tidak mau melepaskan satu sisi, Hong Sung Min ini juga trainingnya Pocket Doll. Pocket Doll ini adalah agensi yang nantinya menaungi boy group resmi dari Boys Fantasia yang debut. Jadi kayak ada juga faktor ya, kayak kita sempat curiga sama Week One ya. Kita nggak boleh terlepas dari Boys Fantasia juga, kita curiga sama Week One jelas. Jadi Hong Sung Min ini juga ada privilege lebih yang membuat aku curiga sih. Kita memang kayak gitu kan pasti curiga ya, pasti curiga. Cuman menurutku nggak dipungkiri kalau dia memang attention seeker. Ya sih, memang ganteng. Tapi menurutku gantengan pas dia rambutnya biasa sih. Waktu pas teasernya Boys Fantasy itu lebih ganteng daripada dia pas penampilan. Soalnya ada penampilan ada aneh sih. Iya. Ini juga aku juga sebenarnya mau membahas si siapa So Juwon, Yo Juwon lah, sebentar, Juwon siapa sih namanya Juwon, center originalnya Boys Fantasy ini. Mantan anak Island. Iya, mantan anggota Hype. Sebentar, namanya siapa sih? Oh, Yoo Juwon. Menurutku jelek sih. Tapi gini, dari segi visual jelek sih. Ini balik lagi masalah ini. Kalau aku membandingkan, soalnya balik lagi sama si Hong Sung Min ini. Soalnya gini, secara nggak langsung sebenarnya kan center di Boys Fantasy itu kan si Yoo Juwon kan. Tapi ternyata setelah broadcast atau CPD-nya itu menimbang-nimbang setelah penampilan dan lain-lain, kok rasanya yang memang pantas di-push itu si Hong Sung Min katanya. Makanya katanya terjadi pergeseran center menurutku. Pergeseran center secara perlahan. Dan memang juga untungnya pergeseran centernya itu ke orang yang ganteng dan talented, untungnya loh ya. Jadi memang kayak si Juwon ini porsinya dia ketika penampilan lagu Fantasy Boys ini, dia tuh posisinya tambah lama kok tambah sedikit. Kalau menurutku ya, ini obsesinya PD-nya Ajam ingin membuat 2 center. Oh, menurutku gitu. Itu pun makanya beredar di Twitter mengenai jokes ya. Kalian nggak punya 2 center seperti kita gitu. Menurutku itu sih obsesinya Sanasha untuk menyanyi. Mereka juga itu loh, menurutku setnya tuh bukannya gimana ya, kita nggak boleh seuzon memang, tapi kayak Boys Fantasy sama Boys Planet ini memang versus sih, maksudnya kayak mereka bersaing banget. Dari setnya aja kayak set warnanya ungu dan segala macam, itu kayak nantangin Boys Planet banget gitu. Terus ditambah pertikaian
ada training yang pakai bajunya mirip kayak Sung Han Bin Iya. dan udah tayang dan Tapi itu kualitasnya trainingnya ternyata beda sih. beda bukan Sung Han Bin ya. Iya. Mereka hatinya masih standar, masih standar. Belum ada yang maker kayak kata-kata maker gitu, nggak ada. Tapi ya itu sih, menurutku kayak mungkin juga salah satunya penyebabnya kayak lagi masa double center ya, mungkin karena mereka terus bikin double center sih. Tapi kayak nggak, menurutku nggak adil bagi si Yoo Joo Won ini buat posisinya tergeser. Bahkan di penampilannya Won Taek yang versi dance, kalau di Boys Fight kan ada decum ya, ini ada Won Ini Taek. pakai Won Taek mereka. Mereka penampilan Boys Fantasy itu ternyata yang jadi senternya yang jadi tumblinnya sama bahkan sorotannya lebih banyak itu ke si Hong Sung Min itu. Jadi kayak menurutku ada nggak fair sih kalau aku jadi juwonnya ya. Ya kita lihat aja. Memang kualitasnya layak digeser atau bagaimana kita tidak tahu jalannya. Kan pasti mereka sudah syuting, sudah agak punya banyak episode kan pastinya. Apalagi ini kan ada penundaan penayangan. Jadi seharusnya benar. dia punya stok banyak episodenya ya. Lalu kita sudah nggak ada lagi yang dibahas. Ada sih, kalau kamu dua pikmu siapa? Tadi aku kan sudah ngomong dua pikku itu. Kalau dua itu Jangan-jangan kita sama, soalnya sejauh ini trennya lumayan ya itu sih. iya, Ya harus diakui ya. Untuk peringkat 3 itu peringkat 1 tuh yang lumayan itu sih. Cuman aku merasa memang siapa sih adiknya Bae Suzy itu siapa? Oh, Wosok, Kim Wosok. Itu memang sudah menduga sebenarnya. Dia itu harusnya 3 sih kayak gitu. Kayak dia tuh silsilah banget, cuman dari para juri merasa kayak dia tuh biasa, cuman ceria. Nggak stabil waktu dia nyanyinya. Kan itu termasuk salah satu yang drill nyanyi. Iya benar. Mm-mm. Cuman itu sih menurutku bisa lah, pick lah. Mungkin bisa naik dia. Oh ya, penampilan memorable di Boys Fantasy. Kalau di Boys Fight kan ada Uriji, ada Oton Duriju wah. Sejauh ini memorable. Ini memorable dalam arti bagus atau dari arti jelek? Terserah, memorable kan yang berkesan. Kalau aku ya yang training Jepang tadi ya. Oh, The If. Iya. Hikaru. Yang ini The If ya. Kalau aku sih menurutku ini sudah on another level ya, memorable. Masalah New Jeans High Boy itu, si Daniel Lachapelera, siapa itu namanya, susah banget. Mukanya sekilas kayak Lukas loh, menurut sekilas kayak Lukas. Iya. Dari bibirnya, matanya tuh kayak Lukas banget. Tapi lucunya dia bilang nggak bisa bahasa Inggris. Dia tuh ngomong aku Hangguk Saram. Baik lagi. Dia tuh aku nggak tahu ya, mungkin karena dia bukan training baru atau gimana, cuman kayak penampilannya untuk dia menyanyikan lagu High Boy itu tak rasa nggak ada yang jelek sih, tapi dia tuh sudah setara sama hot penampilan Boys Planet menurutku. Tidak bisa berkata-kata ya. Itu memorable banget sih. Terus sama si yang nyanyi Stand By Me itu over pede banget sih dia. Itu gila, dia tuh ngomong aku tuh juara nyanyi di Changju lah ya. Kira-kira tuh tingkat kades atau tingkat kelurahan, kecamatan. Loh, kalau kita kan tingkat kelurahan kecamatan mungkin kan sudah mewakili kota kita tuh. Aku lomba nyanyi di Surabaya, tapi Surabaya tingkat kecamatan kayak gitu. Itu harus jelas dulu dia tuh pemenang lomba di tingkat apa, atau mungkin lomba-lomba bayaran yang pesertanya cuma dikit kayak gitu. Sangat pede banget sampai Soyeon tuh marah, gregetan deh. 너 지금 너 진짜 못했어 이 얘기였는데 되게 자신의 실력을 모르는 것 같았어요. Wajar. Dia terlalu membawa itu terlalu santai sih. Betul. Tapi itu aja sih yang tak komen. Oh iya, sama si yang bawa pedang kendo itu juga lumayan. Kurang dieksplor. Cuman ya itu laki-laki kayak mereka tuh lebih kayak dancing. Terutama yang dance serius dulu, itu juga menurutku gimana ya? Kayak
aku nggak bisa yakin dia tuh bisa nyanyi atau enggak karena nggak ditampilkan itu loh. Soalnya kalau kita di sini kan carinya yang pakai komplit ya, pakai komplit ya, bukan cari yang dance aja. Kalau dance ya lebih baik ke Semempa aja. Bener-bener, makanya ada siapa, Holibe siapa sih namanya, Nggak tahu, nggak apa pokoknya, aku Holibe. pokoknya Holibe Semempa itu. Oh iya, lupa aku. Jangan lupa ada mantan produs Oh, iya. kan. Buat Produce kalian X. para pecinta Produce X, masih ingatkah kalian dengan Moon Hyun Bin? Dia nyangsang di situ tuh sekarang. Dia kan ternyata diciper tuh sama Keita. Iya, kita lagi di Boys Planet, Ya, dia dilempar sama Rin ke Boys Fantasi. ya akhirnya dia kembali lagi ke acara Survivor ya. Dan tetep sih Mukanya nggak ganteng. berubah. Cuma sayang banget sih dulu dia tuh underrated kayak. Dan Nggak aku nggak tersorot. menyangka dia tuh ternyata keluar dari Starship. Dulu dia kumpulannya Starship. Masuknya ke Ciper. Ya agak disayangkan sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, Starship nyebelin. Soalnya ya, katanya Moon sih katanya bakal jadi korban Apple editing juga sih. Iya kan, Moon tuh Starship kan, bukan Starship. Bulin ya. Enggak, Starship. Bulin itu Oh. lengkap, masih komplit, sudah debut. Di dripin. Iya, Starship kan punya Gravity Gravity kan. tapi dia keluar ternyata. Iya, sayang dia nggak sama Ternyata Gravity. dia tuh juga, kalau aku nggak tahu, aku belum melihat profilnya lengkap ya, tapi dia tuh kalau di tulisannya di Boys Fantasy dia tuh leadernya Ciper sih. Oh. Jadi harusnya bersaing ya, harusnya Moon- Moon Hyun Bin jangan Moon mengecewakan minggu ya. depan. Moon minggu depan. Dia udah kena Apple editing kan. Iya. Penampilannya yang katanya Belum. jelek gitu di teaser itu. Episode ini belum ada Moon, cuman dia termasuk banyak screen time-nya. Kayak komentar, terus kayak Expression. expression kayak gitu. Masuk pun dia kayak langsung, oh itu kan anak Ciper kayak gitu. Cuman tapi dia sudah terlihat hilalnya, dia tuh akan terkena Apple editing di episode 2. Sudah terlihat. Sama satu orang lagi itu juga katanya bakal kena Apple Tapi menurutku Evil editingnya NBC tidak sekejam Mnet. Mnet. Kalau Mnet tuh Apple editingnya bisa membalikkan vote sih. Korbannya sudah banyak ya. Porandakan Peringkat. Tapi ini masalah bahas terakhir ya sebelum kita akhiri. Kira-kira sebenarnya perbedaan signifikan Boys Planet sama Boys Fantasy ini apa sih sebenarnya? Maksudnya kayak apa yang mau dicapai sama Boys Fantasy sama Boys Planet ini, kayak tiru-tiruannya atau gimana? Yang dicapai, mereka mau ngambil Rookie of the Year, bersaing. Aku yakin sih. Ini pasti head to headnya dua itu. Jangan lupa, Predis juga kan mau ngeluarin training tuh. Iya. Kalau Tapi hype kan masih ditunda tuh, training mundur. Tapi kan memang untuk laki kan agak susah ya bersaingnya. Dan memang untuk sekarang saat ini berhubung BTS wamil, ini memang kesempatan untuk mempush boy group sih. Supaya chartnya jadi lebih variatif ya memang. Soalnya sekarang didominasi sama girl group menurutku loh ya. Nah, kalau menurut kita pernah diskusi ya, sebenarnya kalau generasi 4 itu untuk girl group itu sudah mulai, tapi untuk laki itu masih dimulai NCT ya. NCT bahkan Enggak. 3,5 nggak sih? NCT itu ternyata masuk 3. Oh. NCT 3 sebenarnya boy group generasi 4 itu sudah ada. Cuman 4-nya itu memang nggak se-hype yang girl group. Girl group saya bayangin aja ada Eve, Reza Raffin, terus New Jeans, kayak gitu, sudah head to head sih. Apalagi kalau coba cari di search di wiki ya, itu tuh memang sekarang sudah masuk generasi 4 dan itu sudah ada boy groupnya itu ada, cuman ya itu nggak terkenal gitu loh. Treasure enggak. Gravity itu 4. Gripin itu 4, Chicks itu 4 itu loh. Apa lagi sebentar lagi girl group kan ada Baby Monster dari YGX juga kan. Itu juga pasti pioner generasi 4 juga. Kok pikir-pikir siapa ya? Iya. Aku tuh sampai mikir loh. Ini Ternyata kalau NCT itu 3 berarti 3, NCT itu 3. iya, aku kayak merasa NCT itu 4 sebenarnya. Saya kayak yang tak bayangin tuh kayak Dreams iya. masih muda. Generasi 4 tuh sebenarnya kalau dilihat dari wiki ya, itu diawali sama Stray Kids kalau nggak salah. Stray Kids itu 4. Hitungnya 4, dia nggak masuk
itu 3. 3 nggak? Mungkin juga kalau dipikir-pikir 50-50 itu juga akan masuk generasi. Jelas lah kalau itu jelas. Cuman memang boy groupnya agak seret. Syarat tak benar, setuju. Mungkin ini ya memang mereka berdua tuh sama-sama mau beradu mengambil Rookie of the Year. Tapi ya terlepas dari ini bukan berarti kita bilang Boys Fantasy lebih jelek daripada Boys Planet tuh ya. Masih Kalau bisa- secara editan tak jawab iya jelek. enggak gini. Menurutku bukan berarti tidak menyarankan kalian menonton itu. Menonton itu boleh hanya buat seru-seruan aja. Kita jadi kita lihat mana sih yang lebih bagus gitu loh. lah. Bukan berarti dengan ini menyarankan kalian tidak menonton, enggak gitu loh. Nah, cuman ya memang perlu ada yang diperbaiki sih. Kita coba lihat kualitasnya. Kan kalau memang waktu Boys Planet awal-awal pun aku juga setuju kalau misalnya kualitasnya ini jauh daripada Produce gitu kan. Mungkin ini juga awal-awal kan jadi kualitasnya dia itu memang di bawah standar ya. Kita kan tidak tahu setelah eliminasi pertama bagaimana kan gitu. Saya sejak eliminasi pertama itu sudah mulai meningkat sih kan di Boys Planet. Nah, kita mungkin juga harus menunggu ya. Iya, kita lihat episode-episode berikutnya. Nah, cuman tapi dari NBC ini ada effort sih, dia membuat MV, terus ada Oh, dance video. iya. Terus yang itu memang ada sisi positifnya, dia lebih effort loh. Kalau MNET kan cuma penampil aja, nggak tampil di MK, nggak ada apa, nggak ada MV kayak gitu. Bereffort. Cuman juga aku merasa ya juga kita sempat bahas juga waktu nonton. Boys Planet ini sebenarnya Boys Fantasy sebenarnya mereka mau membuat versi top member populernya Boys Planet di acaranya mereka sih menurutku. Mereka tuh kayak mau mempush satu Korea siapa, satu Jepang siapa, satu Cina siapa, kayak kan di kita sampai di Boys Planet juga ada tuh kayak member Jepang yang populer siapa, Ya, member Cina yang populer siapa, mereka tuh cuman kan sudah memperkirakan, sudah mempik-pik kayak gitu. untuk sementara itu ditahan dulu untuk ke minggu depan. Oh iya, kita belum tahu. Soalnya kan belum Full member ya. full audisinya belum sampai selesai nih, dibagi 2 dia kan sama. Jadi kita tunggu dulu ya. Tapi yang pasti ya, Boys Fantasy ini membernya 12. Lebih banyak daripada Boys Planet. Jadi buat para fantasy maker itu tidak perlu bingung-bingung seperti para star creator. Kuotanya agak banyak. Kuotanya banyak. Dari 54 diambil 12 masih banyak lah. Pilihannya sempit. Jadi tidak perlu terlalu khawatir seperti star creator sekarang ya. Tapi ya itu buat kalian-kalian yang tahu cara vote-nya Boys Fantasy mungkin bisa kasih tahu juga di komen bawah. Karena kita juga penasaran sih, pengen coba vote juga. Iya. Cuma belum menemukan caranya. Oke, betul. Nah, juga kalau mungkin kalian ada yang nonton Boys Fantasy, terus kalian mungkin komen juga masalah episodenya, bisa komen juga di bawah. Ikut nimbrung dengan kita. Ikut nimbrung juga. Ya nggak apa-apa. Atau mungkin kalian suruh kita stand siapa gitu, boleh komen di bawah. Oh iya. Jadi itu aja Lily bahasannya. Yes. Kalau gitu aku rasa juga cukup sih. Untuk akhir-akhir video seperti biasa kita ingatkan, jangan lupa comment, like, and subscribe. 1 subscribe itu Juga berharga buat kita. nggak cuma vote di Boys Planet aja ya, tapi juga subscribe kita itu juga sangat Buat berharga. kita semakin semangat. Di sini DKI Channel itu upload video soal Korea-Korea ya, yang pasti ada MV reaction, ada juga performance komentari, lalu juga ada konten reguler Boys Planet. Mungkin kalian juga kalau misalnya tertarik, kita juga bakal bikin Boys Fantasy konten reguler, bisa komen di bawah. Pastilah kita masa setia sama Mnet, ya cobalah setia. Sedikit. Sama juga di community kita tiap hari kita buka poll untuk vote Boys Planet. Juga kalau kalian mau ramein, bisa di bawah komen siapa member yang mau kalian vote, nanti kita akan up di poll. Untuk untuk hari berikutnya akan kita up. Jadi sekian dulu video dari kita. Let's end this here and see you later.